106.8 FM Radio Gemilang. 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat siang sahabat Gemilang, senang sekali kembali pada kesempatan siang hari ini ya. Untuk edisi hari ini Senin 28 Juli 2025. Selama kurang lebih 1 jam ke depan ya sahabat Gemilang, kita bersama-sama akan mengobrol ya, atau membahas terkait dengan penyakit ISPA pada anak. Yang pasti di kesempatan siang hari ini Diki nggak sendirian ya, karena telah hadir di tengah-tengah kita ya, dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Ada Dr. Arta Christine Yulianti. Beliau adalah dokter spesialis anak pada RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah penyakit ISPA pada anak, kita sapa dulu yang udah hadir pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang dok. Selamat siang. Iya, kabarnya gimana dok hari ini? Baik. Alhamdulillah, semangat ya dok ya. Iya. Iya dok, terkait dengan tema kita hari ini adalah penyakit ISPA pada anak. Nah dokter Arta mungkin bisa dijelaskan ya terlebih dahulu apa itu ISPA dan mengapa penyakit ini sering menyerang anak-anak dok, silahkan. Oke. Memang hari ini sebetulnya saya ditanyakan mau bawa tema apa gitu ya. Tapi karena kita juga bertepatan dengan musim yang sudah tidak sesuai pada waktunya, saya juga banyak sekali mendapatkan pasien-pasien di poli. Itu tinggi sekali angka infeksi saluran napas yang akut ya. Kalau dulu ISPA itu disebutnya infeksi saluran napas atas, tapi terminologi barunya adalah infeksi saluran napas akut. Jadi nggak hanya mencakup napas atas, bahkan sampai kayak kalau pernah dengar bronkitis terus kemudian bronkopneumonia gitu, itu juga sekarang dimasukkan dalam ISPA. Jadi hanya saja ada levelingnya gitu. Kalau kita sering dengar ya secara awam itu, iya anak saya sakit flu gitu. Nah sebenarnya itu bukan flu ya, tapi kita sebutnya selesma. Selesma itu kayak seperti kalau bahasa Inggrisnya common cold. Jadi seperti infeksi saluran napas yang ringan, biasanya dia belum bergejala yang berat. Tetapi ketika kita biarkan tanpa penanganan atau tidak kita biarkan dia terbarier, terjaga dari hal apapun yang bisa memperparah kondisinya, mungkin dia akan berkembang menjadi infeksi akut yang lebih berat gitu. Oke, baik. Tadi kan dokter bilangnya penyakit pilek itu bisa juga disebut dengan selesma ya. Untuk perbedaannya sendiri dengan pilek biasa atau selesma itu apa dok? Biasanya kalau selesma itu ya pilek biasa itu masuknya ke selesma ya. Cuman bahasa bakunya itu kita sebutnya selesma. Yang salah kaprah itu kadang kita sebutnya sebagai flu. Bukan flu ya. Kalau flu itu sebetulnya sangat menakutkan. Jadi flu itu adalah infeksi saluran napas akut yang disebabkan oleh virus influenza. Dan virus influenza itu adalah salah satu virus yang paling berbahaya. Jadi kalau sampai ada seorang anak menderita virus influenza, itu angka kesakitannya sangat tinggi dan angka kematiannya cukup tinggi. Nah itu yang kadang-kadang orang salah kaprah, dikira pilek biasa, orang bilangnya sakit flu. Betul. Padahal kalau kita udah sebutnya ini sakit flu, wah itu influenza, itu rasa-rasanya tidak mungkin anaknya masih bisa lari-larian makan ini. Tidak mungkin ya. Jadi bahasanya itu adalah selesma gitu. Selesma itu adalah gejala awalnya ya. Selesma itu biasanya terdiri dari batuk, pilek, dan demam. Iya. Dan kenapa nih sering menyerang anak-anak dok? Kalau sering menyerang anak, jelas karena satu yang kita tahu sistem imunitas anak itu jauh lebih rendah. Mungkin kalau misalnya kita sebagai orang dewasa yang sudah imunokompeten, kita punya sistem kekebalan tubuh yang sempurna. Lalu anak-anak itu pasti memiliki sistem kekebalan tubuh mungkin hanya 1/10 atau 1/20 dari kita. Jadi ketika kita kadang-kadang ada seorang anak gitu ya, Bu, kalau saya tanya, Bu ini di rumah ada yang sakit batuk pilek gak? Oh enggak, bapaknya itu justru sakitnya setelah anaknya sakit gitu kan. Nah saya akan berkali-kali bilang bahwa tidak mungkin anaknya yang menularkan.
Pasti kita yang menularkan gitu ya. Cuman pada saat kita bertukar penyakit dengan orang lain, kita dapat kumannya. Kuman itu nggak langsung bermanifestasi gejala di kita karena kekebalan tubuh kita masih cukup untuk membarier, pagarnya masih kuat. Tapi ketika kita pulang nggak mandi, nggak cuci baju, nggak cuci tangan, nggak ganti baju gitu, pegang, cium langsung. Nah ini kita carrier, kita bawa kumannya buat anak-anak kita. Nah, sedihnya mereka tidak punya kekebalan tubuh yang sehebat kita. 1-2 hari bergejala pasti. Nah, ketika mereka sakit kan biasanya kita ikutan capek tuh. Nanti malam-malam kita ikutan nggak tidur, kita stres, anak kita sakit, demam gitu. Akhirnya kekebalan tubuh kita berangsur juga turun. Nah, disitulah mungkin gejala baru orang tuanya mendapatkan. Nah, cuman terus saya sering dengar ya saya ketularan anak saya sebetulnya. Enggak ya, jadi anak itu resikonya mungkin 10 kali lipat daripada kita. Baik. Untuk gejala umum ISPA pada anak yang perlu diwaspadai oleh orang tua itu apa, Dok? Kalau gejala ISPA itu biasanya memang tadi ya ada pilek, batuk, dan demam ya. Tidak semua selesma tadi kita bicaranya ya, tidak semua selesma itu harus ujuk-ujuk langsung butuh obat. Kadang-kadang orang tua itu ada yang sampai shopping, buru-buru shopping dokter, shopping apotek, jadi ke apotek cari sendiri obatnya. Padahal batuk itu mungkin punya 100 diagnosa yang mungkin pengobatannya berbeda-beda. Ya, jenis batuk juga berbeda-beda. Sehingga yang pertama kali harus dilakukan adalah kalau dia demam, sediakan penurun demam, gitu ya. Terus kemudian itu yang paling menakutkan karena biasanya kalau misalnya anak dia demam tinggi, anaknya masih di fase-fase usia di bawah 5 tahun, masih punya resiko untuk kejang demam, gitu ya. Kalau untuk batuknya sendiri, sebetulnya kita harus hati-hati ketika dia menetap lebih dari 4-5 hari. Baik. Sertai demam. Oke, baik. Apakah ada perbedaan nih gejala ISPA pada bayi dan anak-anak yang lebih besar nih, Dok? Untuk bayi sama anak ya? Iya. Oke, kalau misalnya anak itu biasanya lebih banyak gejala ISPA yang berawal dari ringan dulu, lalu berkembang menjadi berat. Gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kekebalan tubuh mereka sudah mulai berangsur meningkat. Tetapi kalau pada bayi biasanya begitu kena dia langsung berat. Karena imunnya itu masih rendah. Imunnya rendah dan tidak semua bayi bisa minum obat. Jadi kita juga pemikirannya kalau sudah bayi kena bronkitis, bronkiolitis atau misal bronkopneumonia, nggak ada cara lain selain rawat inap. Karena tata laksananya pasti masuk antibiotik dan dia nggak mungkin bisa minum obat. Kenapa? Karena kalau bayi itu penyerapan di ususnya belum bagus. Yang kita mau kasih obat juga yang nggak diserap. Pencernaannya kurang gitu ya. Enzim-enzimnya kan belum bisa mencerna dengan baik. Baik. Untuk faktor-faktornya apa saja nih, Dok, yang menyebabkan anak rentan terkena ISPA, Dok? Nomor 1 itu yang pasti saya selalu bilang ada 2 hal terpenting, yaitu udara yang bersih dan udara yang hangat ya. Kalau di Magelang nih kan dingin ya kalau malam, ya itu pasti akan jadi resiko. Akan banyak sekali anak-anak yang, Dok ini anak saya kalau malam kok makin batuk ya itu belum tentu karena sakit. Nomor 1 kita lihat dulu kalau anak itu dia batuk karena muncul di waktu-waktu tertentu, jangan-jangan bukan infeksi, jangan-jangan alergi. Ya, karena kalau udah bicaranya infeksi, mau pagi, siang, malam, sore, dingin ataupun panas, tidur ataupun bangun, anak ini akan batuknya prominent, persisten. Tapi kalau misalnya hanya malam aja gitu, nah itu biasanya ada pencetusnya, biasanya alergi ya. Jadi nggak buru-buru kita kalau misalnya anak batuk langsung buru-buru kasih obat. Iya. Jadi untuk antara infeksi dan alergi itu berbeda ya, Dok ya? Berbeda. Kalau infeksi kan pasti ada penyebabnya, bisa kuman, bisa virus, bisa jamur. Tapi kalau alergi dia biasanya tanpa infeksi, tanpa tanpa mikroorganisme yang ikut di dalamnya. Oke, baik, Dok. Terima kasih untuk penjelasannya, Dok. Dan sahabat Milang, jangan lupa buat Anda yang mau bertanya terkait dengan tema kita siang hari ini, sahabat Milang bisa langsung aja melalui WhatsApp di 081578968968 dan program Jamus Gemilang siang hari ini bisa juga simak melalui YouTube Gemilang FM Official atau juga bisa melalui akun Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan sahabat Milang dan dokter, sebelum kita lanjut lagi, kita break sejenak. Dan sahabat Milang semuanya jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM
PPL Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi.
Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah, masih bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, dan masih bersama Dr. Arta Christine Julianti, dokter spesialis anak pada RSUD Merah Putih, dengan tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah penyakit ISPA pada anak. Nah Dok, mau lanjut lagi Dok terkait dengan tema kita siang hari ini. Tadi dokter menyebutkan bahwa selesma sering disebabkan oleh virus. Nah, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang virus paling umum yang bertanggung jawab, Dok? Silakan. Oke. Kalau virus itu biasanya adalah penyebab paling sering ya pada ISPA, dan biasanya itu tidak terlalu berat. Yang paling sering itu adalah nomor 1 rhinovirus ya. Rhinovirus itu sangat sering ya. Terus kemudian yang berikutnya itu biasanya RSV ya. Kalau RSV ini kadang-kadang udah mulai anaknya itu bisa sampai nyeri-nyeri otot ya. Terus bisa lagi para influenza virus ya. Nah, kalau para influenza virus ini sama, kadang-kadang dia bisa bikin gejala yang agak mulai dia nyeri-nyeri otot, nyeri badan ya. Tapi sebagian besar paling sering itu adalah rhinovirus. Kalau misalnya terjadi infeksi rhinovirus pada anak, biasanya anaknya itu masih bisa aktif ya, masih lari-lari gitu. Cuman di waktu-waktu tertentu mungkin mulai demam. Tapi nanti saat dia pagi bangun dia aktif ya, dia main lagi lari-lari gitu. Tetapi dengan tetap ada batuk dan pileknya. Jadi kalau kita bicaranya virus, memang biasanya kalau virus 90% yang menginfeksi anak gitu di ISPA itu tidak terlalu memberikan gejala yang berat, kecuali ada beberapa jenis virus juga yang biasanya akan memberikan gejala yang berat, seperti yang tadi saya bilang, salah satunya adalah virus influenza. Terus bagaimana nih Dok, lingkungan tempat tinggal atau pola asuh dapat mempengaruhi resiko ISPA pada anak, Dok? Oke, kalau nomor satunya itu ya tadi saya udah sempat sebut ya. Jadi udara itu harus bersih. Bersih itu artinya bebas debu. Terus mungkin ini yang paling sering asap ya, mulai dari asap rokok, asap bakar-bakaran sampah gitu. Mungkin sebagian orang masih juga memiliki dapur yang memasaknya dengan pembakaran kayu gitu ya. Itu produk-produk pembakaran itu biasanya berupa molekul yang besar, dan ketika itu terhirup oleh anak, dia akan membuat produksi lendir itu jadi sangat banyak dan jadi iritasi di situ, sehingga akan memudahkan ketika nanti ada virus atau kuman yang menempel di sana, dia akan subur dan akhirnya menginfeksi dengan mudah. Terus kemudian yang kedua juga suhu ya. Jadi sebaik-baiknya suhu adalah suhu yang humidnya tinggi gitu dan hangat ya. Jadi kadang-kadang kita kalau anak malam-malam keringetan dikit ya kita bukain gitu bajunya ya, karena kita ngeliatnya wah ini anak keringetan ya, padahal sebetulnya paru-parunya tidak cukup kuat untuk itu ya. Jadi paru-paru itu ketika udara yang masuk kita hirup dari hidung itu akan dihangatkan mulai dari tarikan napas pertama di hidung. Makanya kalau kita masukin jari ke hidung, kita akan meraba basah. Itu ya lendir itu fungsinya untuk menghangatkan saluran nafas ya. Jadi udara yang masuk itu dilembabkan. Jadi ketika sampai ke paru-paru, dia sudah di suhu yang cukup ideal untuk paru-paru bisa gunakan udara tersebut. Ya kalau terlalu dingin ya nanti akan merusak regulasi di paru-paru. Nah, tapi ketika udara terus-menerus dingin gitu ya, humidnya rendah, maka mau nggak mau lendir yang diproduksi ini akan sangat banyak gitu. Jadi kadang-kadang batuk dan pilek itu ya karena apa ya? Karena lendirnya kebanyakan. Anak kecil nggak bisa membuang, tapi produksinya berlebihan. Akhirnya makin lama akan menjadi sumber infeksi di sana. Oke, baik Dok. Gini Dok, Diki kan pernah membaca nih sebuah artikel nih yang mengatakan batuk itu lawan atau kawan. Nah, bisakah Anda menjelaskan mengapa batuk dianggap sebagai refleks protektif dan mekanisme pertahanan bagi tubuh, Dok? Oke. Jadi sebetulnya batuk itu tidak selalu adalah suatu masalah ya. Jadi batuk itu justru refleks tubuh untuk mengeluarkan apapun yang sekiranya menghambat
saluran nafas itu memberikan udara keluar masuk dengan mudah. Jadi kalau kita analogikan saluran nafas itu kita kayak pipa, kayak sedotan ya. Nah, ketika di dalam sedotan itu banyak lendir atau sesuatu yang bisa mengganjal, maka ketika kita menghisap atau ya apa kita menyedot air itu kan pasti akan yang masuk ke mulut kita akan sedikit. Sama halnya seperti saluran napas. Ketika pipanya itu tertutup oleh sesuatu, maka udara yang dihantarkan ke paru-paru itu akan berkurang. Ya kan? Nah, maka akan tubuh itu akan kekurangan oksigen kalau itu terjadi dalam waktu lama. Maka nanti otak akan merespon. Loh kok saya dapat jatah udara sedikit? Coba dibersihin dulu itu apa sih yang ada di saluran napas. Kok sampai udaranya terhalang masuk? Maka otak akan menciptakan refleks batuk. Sama kayak kita lagi makan bakso ya. Terus kita sambil ngomongin terjadi apa? Tersedak. Lalu kita akan batuk. Kadang-kadang batuk yang terjadi saat kita tersedak itu bukan batuk yang kita mau, tapi tubuh kita tiba-tiba batuk sendiri tanpa kita meminta. Jadi itu adalah respon tubuh, refleks tubuh untuk mengeluarkan apapun yang mengganggu saluran napas. Naikin ke atas, keluarkan. Gitu. Jadi nggak melulu batuk itu adalah sakit. Batuk itu adalah colek nih mamahnya. Ini kenapa anaknya batuk nih? Berarti ada sesuatu di saluran napasnya yang mengganjal. Ya, jadi yang masalah itu adalah lendirnya. Atau dahaknya gitu ya? Ya, kalau karena ada dahak itu tubuhnya kan akan punya mekanisme gimana ceritanya Bobi cara nih keluarkan lendir ini agar udara yang masuk itu akan lebih lancar gitu, terutama malam hari ya, karena kan metabolisme pertumbuhan anak terjadinya malam. Nah, sayangnya malam hari makin dingin, lendir justru makin produktif. Semakin banyak gitu ya. Jadi kalau posisi lagi batuk terus cuacanya dingin itu bisa menambah produksi lendir gitu ya. Iya, betul. Karena itu ya secara fisiologi seperti itu. Lendir diciptakan itu untuk menghangatkan saluran napas. Tetapi ketika dia terkumpul dalam jumlah yang banyak, dia akan justru memberikan kerugian. Jadi kayak senjata makan tuan. Kecil lawan. Kecil kawan, besar kalau banyak jadi lawan gitu ya. Karena kalau kita enak gitu. Kalau orang dewasa tuh sepanjang malam menghasilkan lendir gak menghasilkan. Buktinya apa? Kita kadang-kadang pagi-pagi saat mandi nggak lagi batuk pilek, kita mau ngeluarin dahak. Tiba-tiba ada dahak yang kita bisa kita keluarkan. Betul. Kita beruntung karena kita punya refleks batuk yang keras untuk mengeluarkan dahak. Tapi apakah itu bisa dilakukan pada anak? Tidak. Maka akhirnya malam ini segini, nggak bisa dikeluarin. Nanti malam ditambah lagi dingin, nggak bisa. Besoknya malam lagi nambah, akhirnya ngumpul. Akumulasi lendir yang sangat banyak akan menyebabkan lengketnya makin jadi. Nah itu yang kadang-kadang sampai dia masuk ke tingkat yang infeksi saluran napas bawah yang lebih berat. Oh ya, iya dok. Diki pernah mendengar nih ataupun sering mendengar tentang berbagai jenis batuk, termasuk kering, basah atau berdahak tadi, dan juga rejan gitu ya. Apa yang ditujukan oleh jenis batuk yang berbeda ini tentang kemungkinan penyebabnya pada anak-anak dokter? Kalau batuk yang kering itu biasanya dia hanya memberikan memberitahu bahwa tubuh kita ini lagi ada daerah yang mengalami iritasi gitu ya. Misalnya itu sering terjadi pada kondisi apa? Kondisi kalau dengar anaknya lagi radang tenggorok gitu misalnya. Misalnya gitu ya. Jadi rasa gatal, gitu, rasa tidak nyaman ketika menelan, itu akan anak-anak itu akan mencoba untuk mengantisipasinya dengan cara membatuk. Jadi kita dengar itu batuknya kayak kencang dan kering, tanpa ada keterlibatan lendir di situ. Tapi kalau misalnya batuk yang produktif atau batuk yang berdahak itu biasanya permasalahannya dia lebih di bawah. Nah ya, jadi sudah bagian saluran nafasnya yang tertutup dengan lendir. Jadi batuk itu hanya untuk mengeksposi lendirnya. Kalau batuk rejan beda lagi. Kalau batuk rejan itu dia infeksi. Kalau kita pernah dengar pertusis ya. Tapi kita beruntung bahwa imunisasi DPT yang didapatkan bayi di usia 2, 4, dan 6 lalu di booster di usia 18 bulan itu semuanya sudah mengandung imunisasi untuk penyakit pertusis DPT itu ya di dalam Pentabio. Jadi rejan itu ya? Itu untuk mencegah batuk rejan. Makanya angka kejadiannya di Indonesia sudah minimal. Kalau sampai ada kita akan melaporkan itu sebagai KLB. Karena seharusnya sudah dieliminasi. Untuk batuk rejan itu bentuknya penyakitnya seperti apa itu dok? Kalau pernah dengar itu orang awam sering bilangnya batuk 100 hari. Whooping, jadi dia kayak batuk yang terus-terusan
sampai anaknya biru gitu. Jadi satu kali tarik nafas batuk terus sampai dia kebiruan mukanya. Gitu. Jadi berbeda sekali dengan batuk yang biasa sepertinya. Sementara untuk faktor resiko dan pencegahannya gimana, Dok? Untuk yang apa tuh? Ini yang untuk terkait anak-anak yang paling berisiko tentang flu atau pilek, biasanya mengapa faktor seperti usia, terutama di bawah. Jadi anak-anak yang biasanya usia ya, kalau dulu itu kita bilangnya anak-anak di bawah usia 1 tahun ya, tapi sebenarnya semua anak di usia preschool itu sebenarnya beresiko ya, karena anak-anak di usia preschool dia belum banyak terpapar dengan banyak orang ya, sama seperti waktu zaman kita COVID, anak-anak yang lahir di zaman COVID dia terus dilepas ketemu banyak orang, dia pasti akan lebih gampang sakit, bukan perkara COVID-nya ya, tapi perkara pada saat kita jadi lockdown gitu ya, itu anak-anak itu kan hanya terbiasa ada di rumah. Dia terbiasa hanya bergesekan imunitas dengan ayahnya, ibunya, kakaknya. Nah, ketika dia selesai itu kita lockdown, kita bawa tuh ke taman bermain, dia ketemu banyak orang, dia nggak punya kemampuan imunitas yang cukup untuk mengantisipasi banyaknya paparan gitu. Akhirnya dia mudah jatuh sakit. Nah, sama itu halnya kayak anak-anak preschool. Anak-anak preschool kan biasanya ya di rumah, paling ketemu mamahnya, papahnya. Nah, tapi kalau anak-anak yang udah mulai dari preschool nanti dia PAUD. Nah, tiba-tiba kok PAUD tiap minggu sakit ya, Dok. Nah, itu sering sekali ya terjadi kayak gitu. Nah, jadi memang salah satunya adalah ya paparan ya, dan usia itu memegang peranan karena ya tadi imunitasnya belum stabil, dan yang kedua mereka belum terpapar dengan banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa membuat imunnya itu mememori di suatu nanti akan terpapar lagi, mungkin mereka sudah punya kekebalannya. Kalau ini kan kayak seakan-akan ini hal pertama untuk mereka. Oh, baik, Dok. Oke. Karena banyak dari infeksi ini disebabkan oleh virus dan akan sembuh dengan sendirinya ya, Dok ya. Betul. Apa hal terpenting yang harus dilakukan orang tua di rumah ketika anak mereka mengalami batuk atau pilek, Dok? Kalau batuk atau pilek itu kembali nomor satu adalah bagaimana lingkungan ya, bagaimana lingkungan. Jadi kita harus bagaimana caranya menjaga bahwa udara yang dihirup sama anak kita ini adalah udara yang humidnya tinggi, kemudian bersih, bebas debu, asap rokok gitu ya. Terus kemudian juga hangat gitu. Terus kemudian jangan lupa kita meningkatkan kekebalan tubuh anak itu dengan cara memberikan nutrisi yang cukup. Tapi apakah anak kalau sakit makannya jadi banyak? Pasti enggak. Iya, jelas enggak ya. Karena kita aja juga kalau lagi sakit pasti nggak nafsu makan gitu ya. Apalagi anak-anak. Nanti gimana ceritanya? Caranya gimana? Ya makanlah sedikit-sedikit tetapi sering. Kalau biasanya anak makan 3-4 kali satu hari, tapi ketika dia mood makannya lagi sangat turun, hanya mau sesendok sampai 4 sendok, ya nanti kita naikin frekuensi makannya dulu selama dia sakit. Ya, kita bikin 5-6 kali ya. Kalau masuk 4 sendok tapi 6 kali sehari mungkin sudah cukup bisa untuk membuat tubuhnya melawan si penyakit itu. Oke, baik, Dok. Kemarin saya dikit juga sempat membuka nih di browsing gitu ya. Banyak artikel yang mengatakan bahwa secara khusus ya menyarankan untuk tidak memberikan obat bebas atau OTC untuk gejala batuk dan pilek pada anak kecil. Mengapa rekomendasi ini begitu penting, terutama untuk anak-anak di bawah 2 tahun, Dok? Oke. Jadi kalau anak-anak di bawah 2 tahun itu yang tadi saya bilang, dia belum bisa mencerna obat dengan benar ya. Terus kemudian tidak semua batuk obatnya sama. Dan tidak semua zat untuk batuk itu bisa diterima oleh anak di bawah 2 tahun. Yang kita tahu, obat-obat yang dijual bebas yang kita bisa beli tanpa resep itu biasanya menggabungkan banyak zat di dalam satu obat yang sama. Oke, kalau misalnya dia menggabungkan misalnya obat pilek sama obat batuk sama obat pengencer dahak, tapi kadang ada yang menggabungkan dengan obat demam. Ya sering benar, betul. Nah, lalu kalau anaknya sudah tidak demam tapi masih batuk, gimana? Kita tetap berikan, akhirnya paracetamolnya akan menjadi wasting, malah memberikan efek sampingnya. Atau kalau misalnya anaknya udah gak batuk pilek tapi demam, itu ibunya bingung, wah ini tapi ada paracetamol tak kasih wae.
gitu. Akhirnya jadinya tidak sesuai ya, tidak rasional gitu. Dan itu akhirnya efek sampingnya yang lebih banyak karena mereka sistem pencernaannya belum mampu untuk mencerna dengan baik semua jenis obat. Takutnya ada yang tertumpuk dan malah mengganggu metabolisme di ginjal. Oke. Gitu. Oke. Jadi intinya ketika anak mengalami batuk, pilek sama demam bersamaan, sebaiknya obatnya sendiri-sendiri gitu ya? Betul sekali. Sebaiknya obatnya satu-satu, tidak boleh multi dalam satu kandungan ya. Tapi sebaik-baiknya lagi bawa saja ke fasilitas kesehatan karena tidak semua batuk tadi kembali lagi memerlukan obat. Kadang-kadang ya tadi itu kita naikin nutrisinya, kita jaga kehangatannya, kita berikan udara yang baik, istirahat yang cukup, lalu anaknya sembuh sendiri tanpa harus kita berikan obat. Oke, baik dok. Untuk orang zaman sekarang ya banyak banget yang bilang kalau madu itu disebut sebagai obat potensial untuk batuk pada anak di atas 1 tahun. Mungkin bisa dijelaskan itu, bisa benarkah atau tidak dok? Madu ya? Iya. Yang pasti kalau madu itu tidak boleh diberikan di bawah 1 tahun ya. Jadi kalau ada yang mungkin saya nggak sebut merek, tapi ada beberapa pasien saya yang selalu mengkonfirmasi, dokter ini itu pembuat nafsu makan naik gitu, tapi bentuknya dia protein dalam madu, apa saya boleh berikan gitu. Saya selalu tanya, Anda umur berapa? Kalau anak Anda umur 1 tahun silakan berikan, tapi kalau di bawah itu tidak boleh ya, karena metabolismenya belum cocok untuk enzimatik di dalam pencernaan anak di bawah 1 tahun. Tapi di atas 1 tahun silahkan berikan. Tapi bukan madu yang madu kayak betul. Paham. Kadang-kadang dia ada madu khusus atau mungkin kayak madu yang asli gitu ya, madu hutan gitu yang justru sebenarnya rasanya bukan manis yang seperti anak-anak suka gitu ya. Itu boleh. Kenapa? Karena madu itu salah satu imunomodulator. Dia memodulasi sistem imun di tubuh untuk meningkat sehingga kalau dia lagi dalam kondisi sakitnya ini lebih cepat untuk sembuh gitu. Oke, baik dok, ini ada yang bertanya dok, ini apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan orang tua saat merawat anak dengan ISPA di rumah dok? Dari pasien dokter yang kita. Ya, yang paling sering itu kadang-kadang udah kasih obat duluan, tapi ternyata obatnya nggak cocok ya. Jadi dok, ini saya beliin obat tapi anaknya malah tambah ngikil ya. Itu ya gitu ya. Kadang-kadang karena ya saya paham bahwa mungkin kan kita kan namanya cuma dengarnya kan iklannya nih bisa meredakan batuk gitu, tapi kadang-kadang iklan tidak memberikan gitu ini untuk batuk tipe apa gitu ya. Dan kadang kan mungkin kalau beli di warung atau di apotek juga tidak mendapatkan penjelasan yang lebih. Atau misalnya ketika anak batuk pilek gitu ya, terus itu malam hari dingin, tapi malam hari itu keringetan dok, jadi saya lepas bajunya, AC-nya saya naikin gitu. Kok dia makin gak bisa tidur ya, gelisah. Nah itu tadi kembali lagi, nah itu sering sekali ya, itu paling sering itu. Jadi udara yang hangat yang tidak kita sediakan gitu, itu akan memperparah lendirnya. Sama itu ya tadi memberikan nutrisi yang tepat, jadi yang protein hewani yang bisa menjadi pembentuk sistem imun itu yang harusnya diberikan. Kadang-kadang orang tua itu yang penting ada yang kemakan deh, buah aja nggak apa-apa gitu ya, roti aja nggak apa-apa ya, boleh nggak apa-apa, tapi jangan hanya itu gitu, tetap harus ada protein hewan yang masuk. Karena protein hewan itu yang bertanggung jawab untuk memodulasi sistem kekebalan tubuh. Itu termasuk mitos juga ya dok ya? Nah betul, yang buah. Iya. Sebenarnya bukan mitos, buah itu bagus karena mengandung banyak vitamin dan mikronutrien lain. Tetapi bonggol awal untuk terbentuk suatu sistem imun itu adalah protein dan lemak. Baru yang vitamin, zinc, mineral lain itu akan menyokong. Oke, baik dok. Terus adakah mitos atau informasi yang salah nih dok mengenai ISPA pada anak yang perlu diluruskan dok? Oke, jadi mungkin yang sering itu yang tadi saya bilang di awal, flu ya. Flu bukan sakit flu, tapi dia biasanya sakit selesma gitu ya, atau kita bisa bilang ISPA gitu ya pada anak. Jadi sehingga tidak menjadi salah kaprah di kemudian hari ya, karena kalau kita bicaranya sama orang yang mungkin mereka concern di daerah pernapasan gitu ya, mungkin mereka kalau ada bilang iya nih anak saya lagi sakit flu gitu, mungkin di kepala mereka wah influenza ini berat sekali gitu ya, infeksius ya. Jadi kita mulai sekarang mungkin mengerti bahwa kalau batuk pilek
dan demam ringan itu bukan sakit flu tapi sakit selesma. selesma gitu ya. Atau kita bisa sebut ISPA gitu ya. Terus kemudian itu biasanya terjadi pada anak-anak dan biasanya anak tidak menularkan ke orang tua. Itu juga tadi ya, karena biasanya orang tua lah yang menularkan, hanya saja kekebalan tubuh mereka yang nggak lebih baik dari kita gitu. Oke, baik. Untuk terkait dengan mitos tadi ya dok, banyak yang bilang kalau anak lagi sakit batuk atau lagi pilek nggak boleh minum ini, nggak boleh makan ini. Itu yang sering terjadi di masyarakat itu gimana dok? Oke. Minuman dan makanan ya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya sama ya. Ketika misalnya tadi kita lagi pilek, dia ada seorang anak pilek, boleh nggak sih misalnya minum es gitu? Ya, gitu. Anaknya pengen es krim dok, nggak ada yang mau, yang nggak ada lain yang dia mau selain es krim gitu. Karena harusnya kita juga kebijakan kita diperlukan di situ. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang dingin akan membuat semakin produktif lendir itu dihasilkan ya. Bukan dikatakan tidak boleh sama sekali, tetapi memang harus sangat mengurangi. Dan memang es krim juga bukan suatu misalnya ya jajanan lah gitu saya bilang ya, saya nggak bilang spesifik, itu kan bukan suatu sumber protein baik yang bisa untuk menyokong kekebalan tubuh dia naik selama sakit. Jadi boleh gak sih kasih itu? Boleh, tapi gunakan sebagai reward setelah dia makan. Jangan buat itu yang menjadi makanan utama dia karena maunya cuman itu. Jadi boleh misalnya dia harus makan dulu, nanti setelah itu nanti ada biskuit di setelahnya. Oke, kalau itu tidak apa-apa, tapi jangan gunakan yang utama. Kalau enggak nanti ya kekebalan tubuh dia nggak naik, akhirnya sakit terus gitu ya. Memang kalau dalam kondisi dia sehat, silahkan. Sebenarnya konsepnya nomor satu adalah bersih. Ya, jadi kalau misalnya nih kita mau ngasih anak makan dingin es gitu ya, mungkin kalau kayak es krim kan dia dalam kemasan steril gitu ya. Ketika dia dalam kondisi fit, itu mungkin lebih aman kita kasih daripada misalnya kita beli es di luar, kita kadang tidak tahu esnya itu airnya kebetulan bersih atau enggak. Kalau dia lagi nggak fit dan itu tidak bersih ya mungkin dia mudah sekali untuk terinfeksi setelahnya. Oke, baik dok. Ini ada juga yang bertanya nih, bagaimana penanganan ISPA yang tepat di rumah sebelum atau sesudah konsultasi dengan dokter? Silakan dok. Kalau sebelum itu tadi yang saya bilang ya, jadi jaga udara yang hangat, tidak boleh kena angin, asap rokok gitu ya. Jangan banyak bertemu orang karena kita tidak pernah tahu orang-orang di sekitar kita, terutama yang dewasa, mungkin kita membawa tapi kita tidak bergejala. Terus kemudian makan dan minum ini hidrasi bagus banget ya, karena semakin anak banyak konsumsi air maka metabolismenya akan semakin baik dan melawan penyakit akan semakin mudah. Sama tadi makan ya mungkin ya. Terus kemudian untuk konsumsi obat saya rasa nanti mungkin bisa konsultasi dulu ke vaskes yang terdekat, bisa mungkin ke puskesmas atau ke praktek dokter umum atau spesialis atau bahkan ke rumah sakit gitu ya, karena pemilihan obat juga adalah hal yang penting untuk kondisi seperti ini. Oke, baik dok, sebelum kita lanjut kembali kita break sejenak ya dok ya. Dan sahabat Mat, jangan lupa masih di program Jamus Gemilang, masih bersama Dr. Arta Christine Yulianti, dokter spesialis anak dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan kita akan kembali lagi masih di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang.
Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang Jagongan lan Musawaroh, masih bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang bersama Dr. Arta Christine Julianti, dokter spesialis anak pada RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, yang pada kesempatan siang hari ini masih membahas tentang penyakit ISPA pada anak. Nah, Dok, sebelum kita ngobrol lagi ya, karena ini udah masuk di season terakhir, mungkin bisa diinformasikan untuk jam poli anak di RSUD Merah Putih di hari apa sampai hari apa, jam berapa gitu, Dok. Silakan. Saya di RSUD Merah Putih ada setiap hari, sebetulnya hari kerja ya, Senin sampai Sabtu, tapi mungkin Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 11 ya, pendaftarannya. Ya, saya ada di rumah sakit masih sampai jam 1 biasanya, kurang lebih, tapi itu kan berbarengan dengan poli ya. Biasanya pendaftaran masih buka sampai jam 11. Kalau untuk hari Jumat mungkin tutupnya lebih cepat ya, karena ada isoma sampai jam 10. Kalau Sabtu juga mungkin hampir mirip dengan hari Jumat. Iya gitu. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu ada. Oh, baik, Dok. Baik, Dok. Mungkin ada lagi nih, apa saja nih tanda bahaya yang harus diwaspadai orang tua yang menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk mencari perhatian medis untuk gejala batuk atau flu anak mereka, Dok? Oke, biasanya yang nomor satu adalah kita lihat pola demamnya ya. Demamnya sangat tinggi gitu ya, bisa sampai 39 sampai 40, ya kita harus hati-hati karena mungkin bisa saja menyebabkan di kemudian waktu ketika dia demamnya naik lagi bisa menyebabkan kejang demam pada anak ya. Atau kalau misalnya memang demamnya tidak terlalu tinggi tetapi menetap sampai 3 sampai 4 hari. Nah, itu juga kita harus cari tahu ya, mungkin sudah ada keterkaitan infeksi bakteri yang harus kita berikan obat untuk bunuh bakterinya gitu. Atau misalnya pada anak-anak yang sakit dengan tidak mau makan dan minum sama sekali. Nah, ini cukup bahaya karena nanti ujung-ujungnya bukan batuk pileknya yang buat gawat darurat, tapi dehidrasinya, kekurangan cairannya ya. Karena kan tadi kita juga udah bilang ya, tanpa obat pun kalau nutrisinya bagus, makannya cukup, minumnya banyak, mungkin dia bisa swasirna gitu ya, tanpa kita berikan obat. Tapi ketika makan dan minum yang utama itu tidak bisa masuk, nah maka akan muncul masalah baru, dehidrasi. Jadi kalau udah lihat anaknya itu nanti mungkin lemas gitu ya, terus kemudian kencingnya sudah berkurang, bibirnya kering gitu ya, mengarah ke tanda-tanda dehidrasi, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Atau yang berikutnya adalah jumlah nafas ya. Kita bisa lihat nih, kadang-kadang kalau ibu-ibu yang biasanya ngurus anak di rumah gitu kan tahu nih, biasanya anak saya tuh napasnya nggak sengos-ngosan ini, kok ini sekarang tidur aja dia nafasnya lebih cepat gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk hal-hal yang ibunya bisa nitenin ini nggak biasa pada saat sakit, nah itu sudah anggap saja sebagai hal yang mungkin akan menjadi gawat darurat, itu bisa segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Oke, jadi dehidrasi antara dehidrasi, batuk, flu sama batuk itu ada kaitannya ya, Dok ya? Nah, iya betul. Karena itu tadi kalau anak sakit biasanya mogok makan dan minum. Oh, baik, Dok. Dan terakhir nih, Dok, apa pesan utama terpenting Anda untuk orang tua mengenai flu dan batuk pada anak-anak, Dok? Oke, jadi kembali tadi ya, biasanya selesma, ISPA itu kalau ringan nggak buru-buru kasih obat karena biasanya bisa swasirna. Jadi berikanlah nutrisi yang cukup ya, istirahat yang cukup, cairan yang cukup gitu. Biasanya anak-anak itu mudah untuk sembuh karena kekebalan tubuhnya harusnya potensial. Terus kemudian ingat bahwa anak yang preschool atau anak di bawah 5 tahun itu biasanya lebih beresiko. Jadi jangan lupa kalau kita juga lagi batuk pilek, jangan pernah ragu untuk pakai masker di rumah. Walaupun saya nggak bilang pakai masker ketika kita sakit itu akan membuat anak kita tidak akan terinfeksi, tetapi paling tidak kita menurunkan sekian persen angka anak kita untuk terinfeksi gitu ya. Baik. Dan terakhir nih, Dok, harapan dokter pada para orang tua ya, khususnya buat para orang tua yang mungkin mempunyai anak yang terindikasi terkena ISPA ini, Dok. Pesannya atau jadi pesannya adalah ya kita berada di musim yang tidak baik-baik saja gitu ya, maka jangan lupa mungkin ayah dan bunda harus benar-benar memperhatikan gizi nutrisi buat anak ya, karena mau sebelum sakit ataupun sudah sakit itu adalah hal yang utama. Jadi berikan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya, terus kemudian berikan istirahat yang cukup gitu, udara yang sehat,
Dan ketika nanti sudah ada tanda bahaya yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, jangan ragu untuk segera bawa untuk konsultasi ke fasilitas kesehatan, bisa ke dokter klinik dokter sekitar, atau bisa dibawa langsung ke dokter spesialis anak ya, bisa dibawa langsung ke Merah Putih. Oke, baik, terima kasih dokter Oke. untuk kehadirannya siang hari ini, karena waktunya cuma 1 jam ya dokter ya. Dan terima kasih juga buat sahabat Gemilang yang pada kesempatan siang hari ini udah